Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Mbak semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Pada malam ini, seperti biasa pada tanggal 12 Desember 2015, setelah kita melewati UTS minggu kemarin, ini merupakan pertemuan ke-8 kita. Malam ini sudah ada 4 orang, yaitu Mbak Sri Mulyani, Mbak Rosita, Mbak Ani, dan Mbak Mimi. Malam ini kita akan belajar mengenai topik baru dengan topik mengenai asking for, giving information, and giving response. Nah, sebelum masuk ke topik itu, saya ingin memberitahukan berikut adalah daftar nama yang sudah mengumpulkan jawaban dari soal UTS ya. Ada 12. Semuanya nama-nama Mbak di sini sudah tercantum. Di sini ada 12 orang ya. Ada Mbak Nur Aisyah, Mbak Harniati, dan lain sebagainya. Di sini adakah yang belum tercantum namanya? Ada yang belum gitu? Baik, semuanya sudah ya? Dikhawatirkan ada yang belum atau ada kekeliruan atau mungkin tidak terkirim filenya gitu. Baik, kita maju ke topik kita ya. Topik kita kali ini yaitu mengenai expression for asking and giving information. Ya, good evening Mbak Luna. Jadi asking for giving information tuh seperti kalau misalnya kita ingin menanyakan mengenai sesuatu hal, misalnya baik itu informasi dalam bentuk informasi pribadi, maksudnya informasi orang lain, bagaimana tentang keadaan seseorang, atau misalnya informasi tentang suatu tempat, dan lain sebagainya. Nah, ada beberapa pengungkapan atau ekspresi-ekspresi yang biasanya digunakan untuk menanyakan suatu informasi dengan menggunakan 5W1H gitu ya. 5W and 1H gitu ya. Sama kayak kita juga jadi 5W1H. Nah, apa aja sih kata tanya yang biasanya digunakan ketika menanyakan suatu informasi? Nah, ada 5W1H-nya ya, yaitu terdiri dari yang pertama what, untuk menanyakan benda atau apa. Jadi what itu biasanya digunakan ketika kita ingin menanyakan untuk benda gitu ya. Bukan untuk manusia gitu ya. Jadi untuk biasanya benda-benda, dan itu kata tanya apa. Lalu yang kedua who, itu untuk menanyakan orang atau siapa. Selanjutnya yaitu when, yaitu untuk menanyakan waktu atau kapan. Lalu selanjutnya where, untuk menanyakan tempat. Why, untuk menanyakan alasan atau mengapa. Dan yang terakhir how, untuk menanyakan cara atau bagaimana. Tentunya semuanya sudah pada hafal ya bagaimana arti dari 5W1H ini ya. Ya, silahkan Mbak Harniati. Jadi untuk biasanya yang paling umum ketika menanyakan informasi itu diawali dengan kata tanya 5W1H ini ya. Nah, mari untuk selanjutnya contohnya ya. Untuk contohnya ini contoh expressionnya kalau misalnya asking information sama response-nya.
Untuk asking information-nya kan ini bisa dilihat contohnya misalnya penggunaan untuk what. What do you want? Nah, ini responsnya I want a candy. Who is that boy? He is Adrian. Terus kalau misalnya pakai when will you come? Responsnya I will come at 6:30 a.m. Terus where do you live? I live at Suroja. Terus untuk yang selanjutnya yang lainnya itu why are you late? Because it's raining. Jadi kalau misalnya ada why, pasti jawabannya itu ada because gitu ya. Sebenarnya banyak pengungkapannya untuk karena ada because, ada due to, ada since, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ini yang paling common atau yang paling biasanya digunakan yaitu because. Nah, ini ya contoh untuk asking information. Misalnya bisa juga ketika kita ada di jalan mau menanyakan keberadaan suatu tempat pada orang yang baru saja dikenal gitu. Nah, kita bisa menggunakan expression asking information ini. Atau misalnya kepada teman begitu ya. Bermacam-macam. Nah, ini juga expression yang lain ya, yaitu beberapa expression untuk asking and giving information. Nah, ini kalau misalnya beberapa contohnya ini menanyakan informasi yang personal atau informasi yang bersifat pribadi gitu, atau info-info yang lebih ke pribadi. Misalnya, what is your name? Responsnya bisa langsung my name is Johnny. Nah, ini sama ya semuanya. Maksudnya ini sudah saya berikan sama lah materinya dengan ketika perkenalan itulah ya, yang introduction atau introducing herself atau introducing ourselves. Nah, terus how do you spell it? Gimana kamu mengeja nama kamu? Nah, ini responsnya langsung gitu ya. Johny. Nah, lalu where are you from? I'm from Jakarta. Gitu. When were you born? I was born on July 26, 1996. Terus where do you live? I live at Jalan Bintaro 23, Surabaya. Terus what color is your house? White. Is it big? No, it is not. Nah, ini kalian menanyakan suatu keadaan benda gitu ya. Tidak selalu harus 5W1H, tapi bisa juga menanyakan dengan kata tanya positif atau negatif. Atau maksudnya pertanyaan yang bersifat jawabannya itu pasti antara yes sama no. Kalau misalnya jawabannya itu antara yes sama no, maka pertanyaannya itu diawali dengan to be. Seperti ini ya. Ini contoh yang lain untuk menanyakan informasi. Tidak selalu harus dengan 5W1H gitu ya. Nah, salah satunya yaitu dengan misalnya is it big, atau misalnya are you fine. Itu are itu kan salah satu bentuk to be-nya ya. Nah, ini juga yang lainnya. Which one is your bike? Nah, which itu berarti yang mana gitu ya. Yang mana sih sepeda kamu gitu. Jadi which one? Which yang ini ya, sama ini dengan 5W1H-nya. Ya, selamat malam Mbak Harmiati, Mbak Remas, Dharma semuanya. Nah, ini lalu is that your new bike? Nah, ini sama juga ya, ini dengan to be. To be is that your new bike? No, it is not. Terus how many chairs are there? There are 4 chairs gitu ya. Maka di sana ada 4 kursi gitu ya. Nah, ini penggunaan untuk 5W1H dan salah satu bentuk pertanyaan dengan yes no question gitu ya, atau positif negatif
question gitu ya disebutnya. Nah, ini untuk asking information ya, sama giving-nya, untuk responsnya. Nah, selain pengungkapan dengan menggunakan 5W1H, ketika menanyakan suatu informasi, kita bisa menggunakan modal verb. Modal verbnya itu ada 5. Nah, modal verbnya ini bisa digunakan dalam menanyakan informasi dan memberikan informasi. Nah, ini biasanya digunakannya atau ditempatkannya di depan awal kalimat ya. Untuk bentuk present, masih pada ingat tidak? Presentnya itu kan berarti bentuk yang sering digunakan, atau maksudnya bentuk yang akhir-akhir ini. Nah, ini bentuknya itu bisa can, will, shall, must, may. Kalau misalnya untuk past, ini bentuk kedua dari modal verb yang present. Jadi kan bentuk kedua dari can itu could. Bentuk kedua dari will itu would. Lalu bentuk kedua dari shall itu should. Lalu bentuk kedua dari must itu had to. Dan bentuk kedua dari may itu might. Nah, bagaimana sih menggunakan modal verb ini dalam menanyakan atau memberikan informasi? Nah, mari kita lihat ya. Contohnya untuk asking information. Langsung di sini ya. Ini bentuknya berarti lebih sopan gitu ya, untuk menanyakan ketika dengan menggunakan modal verb. Sebenarnya itu optional ya, bisa dipilih gitu, maksudnya itu tidak apa-apa mau pakai 5W1H atau misalnya pakai modal verb yang pertamanya itu terserah gitu. Tapi kadang kalau misalnya yang mau pakai modal verb itu terkesannya lebih sopan gitu ya. Misalnya, can you please tell me how I can get a flight ticket? Jadi, bisakah kamu memberitahukan saya bagaimana cara mendapatkan tiket pesawat? Nah, gitu. Jadi, lebih ke menanyakan secara sopan gitu. Kesediaan seseorang, apakah bersedia atau tidak untuk memberikan informasi kepada saya mengenai sesuatu. Kan kalau misalnya bentuk lain, kalau misalnya yang lain ya, misalnya nggak pakai 5W1H, nggak pakai yang modal, berarti ini misalnya, do you know how I can get a flight ticket? Itu bisa ya, do you know, itu bisa maksudnya yang yes or no question gitu. Atau how I can get a flight ticket, langsung gitu juga bisa ya. Nah, bentuk yang lainnya ini pakai would. Would you like to show me how I can take the train? Jadi would you like. Would you please be so kind to suggest me what a better place to spending holiday gitu. Nah, ini juga apakah Anda bersedia untuk memberikan saran kepada saya tempat apa yang terbaik untuk menghabiskan liburan. Lalu yang lainnya yaitu, could you please give me a few information about making a visa? Sudah tahulah ya artinya semuanya gitu. Apakah Anda bisa memberikan saya informasi dalam pembuatan visa? Terus ini juga, will you please tell me where Indonesian embassy is? Gitu ya. Maukah kamu memberitahukan saya di mana tempat atau kantor embassy gitu ya. Ini kita bisa lihat ya, langsung dari where aja ini juga sebenarnya bisa gitu. Where the Indonesian embassy is, cuman kalau lebih sopannya atau lebih propernya gitu ya, untuk seseorang yang apalagi baru dikenal gitu, biasanya itu pakai kata-kata
can, would, could, sama will gitu ya. Nah, begitu ya. Ini jadi ada cara-cara untuk mengekspresikan ketika kita ingin mengetahui atau menanyakan suatu informasi. Nah, ini jawabannya untuk giving information-nya nih. Tadi kan pertanyaannya seperti itu ya. Nah, kalau ngasih informasinya bagaimana? Nah, itu tergantung ya bagaimana cara kita memberikan informasinya. Langsung saja gitu apa yang kita tahu. Jadi jawabannya itu bisa you just go to the near airport or travel agent gitu ya. Terus yang sininya juga ketika memberikan informasi bisa you go down the street, turn left, and the station is opposite of the police station. Nah ini berarti ketika dia memberikan informasi mengenai direction gitu ya atau arahan. Kalau misalnya semuanya udah pada tahu ya mengenai tipe-tipe atau jenis-jenis direction dalam bahasa Inggris ya. Kita juga kemarin sudah mempelajari the prohibition, itu ada turn left, turn right, ada right, left, up, down, ya pokoknya seperti itu ya. Turn left itu berarti belok kiri ya. Lalu yang lainnya, I think it's better for you to go to Anyer Beach because it's promoting with low cost. Nah, kalau ini memberikan informasi mengenai pemilihan gitu. Jadi it's better for you gitu ya. Lalu you would better to go to embassy country where you want to go to. Nah ini pertanyaan lanjutan gitu ya. Setelah memberikan informasi, terus nanya lagi where you want to go to. Nah, lalu yang selanjutnya untuk memberikan informasinya, you can get the bus from here, then get down at Hyper Mall and in Indonesian embassies next to. Baru nah ini jawaban dari slide yang sebelumnya yang tadi saya jelaskan. Nah ini kalau next to ini artinya apa coba? Ada yang tahu? Ini juga beberapa salah satu dari direction gitu ya. Next to ada yang masih ingat atau ada yang tahu next to itu apa? Selain itu saya juga memastikan, berarti sudah pada mengerti ya mengenai arahan dalam bahasa Inggris. Next to ada yang tahu? Kalau seberang tuh across gitu ya. Kalau next to itu di samping. Jadi lebih ke beside gitu. Sama dengan beside. Besides itu di samping. Di samping itu sama dengan next to. Begitu ya Mbak Luna. Iya nggak apa-apa. Yang lain? Silakan kalau ada yang tahu atau misalnya ada yang masih ada yang ditanyakan, Mbak Rani, Mbak Mini, Mbak Luna, Mbak Harmiati, Mbak Hoda, Mas Dharma, silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Mbak Sri Mulyani, Mbak Rosita. Nah ini untuk ekspresi menanyakan dan memberikan informasi. Gitu. Lalu lanjutnya ya. Nah ini salah satu dialognya ya.
Kemarin juga saya sempat ya memberikan soal-soalnya, maksudnya soal UTS untuk membuat dialog. Semoga semuanya tidak mendapatkan kesulitan ketika membuat dialog, tapi itu memang penting gitu. Jadi setelah kita membaca, maksudnya setelah kita mempelajari mengenai teori dari expression masing-masing, nah kan lebih bagusnya gitu ya kalau misalnya dipraktekkan. Sebenarnya saya juga ingin mendengar tata cara bacanya gitu ya, maksudnya pronunciation dari semuanya gitu ya. Tapi karena pasti terkendala sinyal dan lain sebagainya gitu ya. Atau misalnya jadi kalau misalnya nggak ada terkendala sinyal, kita bisa gitu ya mencoba untuk mempraktekkan apa yang kita telah pelajari. Tapi karena terkendala sinyal, jadi ya nggak apa-apa lah. Di tulisan juga itu sudah lumayan mewakili gitu ya. Ya, Mas Dharma itu apa? Kalau tuvi itu to be mungkin ya. To be. TOBE ya mungkin ya. To be itu kata bantu. Kata oh, to view. To view atau to view itu ya melihat gitu ya, untuk melihat. Nah itu kata kerja gitu ya. Nah ini coba ya kita coba membaca sama-sama untuk contoh expression giving information, asking information and giving information. Kata temannya, excuse me, I'm sorry to interrupt you. Can you tell me where the post office is? Terus kata the girlnya, never mind, you just go down the street and it will be on the first right turn beside the bus stop. The man, alright, thanks for your information, you're welcome. Gitu. Ini juga salah satu contoh kalimat ketika menanyakan informasi. Nah ini kelihatan ya dari situasinya, mungkin dia ketika lagi di jalan lalu dia menanyakan kepada orang yang ada di sekitar jalan tersebut gitu ya, di mana keberadaan atau letak-letak kantor pos. Nah lalu yang ada di situ memberikan informasi mengenai lokasinya. Nah ini juga merupakan salah satu memberikan informasi tata letak gitu ya. Sudah apa sih? Masih pada hafal belum ya? Untuk giving direction seperti itu. Untuk pertemuan selanjutnya apakah keberatan apabila saya memberikan materi mengenai giving direction? Kalau misalnya belum sudah pada tahu, bilang gitu, maksudnya atau misalnya merasa perlu atau merasa sudah Miss, saya sudah pernah mempelajari itu dan sudah masih ingat gitu. Silahkan untuk memberitahukan pada saya. Iya, interrupt itu artinya mengganggu, interupsi gitu ya, interupsi atau apa ya, sejenis seperti itu. Nah, itu cara bacanya interrupt gitu, barunya interrupt gitu. Jadi bagaimana nanti untuk pertemuan selanjutnya saya memberikan kalimat materi diselipkan
dengan materi mengenai direction? Apakah ada yang keberatan? Jadi ya untuk mengingatkan kembali lah, itu juga penting ya, maksudnya memang kita ada di Taiwan ya, nggak semuanya pakai bahasa Inggris, tapi mungkin aja ya ada bule atau bagaimana, kan ketika mereka menanyakan suatu letak tempat gitu ya, oh iya ini sebelah sini, oh iya ini ada di samping sini gitu. Oke, baik ya Mbak Mimi setuju ya, Mas Dharma juga, yang lain juga ya. Ya nanti Insya Allah untuk minggu depan saya akan memberikan selipan materi mengenai giving direction, dan tentunya kita mengulang lagi untuk materi ini, materi asking and giving information. Lanjut ya. Nah, ini juga contoh dari memberikan informasi juga ya. Nah, ini kata Ana tuh, excuse me, could you give a few direction? I'm lost. Wait. Terus katanya, yes, of course. What can I do for you? How can I get the elevator around this market? Just follow this way, turn right, and you will find on the left side of cafe. Okay, thank you very much. Don't mention it. Nah, ini juga contohnya ya. Ini juga sama skenario-nya ketika menanyakan tata letak suatu tempat. Dan biasanya emang common banget ya. Mbak Luna, ini contoh yang lain. Ini udah biasa banget ya dalam bahasa Inggris, atau misalnya dalam soal-soal, dalam materi ketika asking information, itu biasanya skenario-nya ketika membuat dialog itu biasanya menanyakan tempat, karena lebih terarah dan lebih mengeksplor kemampuan kita juga gitu. Maksudnya ketika memberikan arahan menuju suatu tempat gitu ya. Jadi nggak semuanya hanya menanyakan, oh ya nama kamu siapa? Oh ya kamu umurnya berapa? Karena itu udah umum ya, udah biasa gitu. Menanyakan suatu atau menanyakan informasi seseorang gitu ya. Jadi nantilah kita akan belajar mengenai menanyakan informasi tentang tata letak suatu tempat. Ya gitu Mbak Luna, nanti kita sambil mempelajari mengenai ya giving direction-nya ya. Lalu selanjutnya, nah ini juga ada ekspresi ketika kita mau memberikan informasi atau menolak gitu, atau misalnya tidak memutuskan untuk tidak memberikan informasi tersebut. Nah, beberapa ekspresinya itu nah ini ya, sebelum memberikan atau menolak, kita baca dulu ketika seseorang menanyakan informasinya seperti ini. Do you know how to keep our environment clean? Apakah kamu tahu bagaimana cara menjaga lingkungan kita agar bersih? Nah, jawabannya ketika memberikan informasi bisa seperti ini. Yes, I know that. We should throw the rubbish away into the proper place. Nah, ini ketika kesediaan kita ketika memberikan informasi. Lalu yang lain, pertanyaan yang lainnya, will you tell me some tips on get a good night's sleep? Nah, sure, tentu. One of the tips are we must avoid bad meals, caffeine, and alcohol before bed. Nah, ini juga memberikan saran gitu ya, bagaimana sih biar kita
dapat kualitas tidur yang baik, dan maksudnya ya gitu, biar kita tidurnya nyenyak. Terus katanya ketika memberikan informasinya begini, salah satu tipsnya yaitu harus menghindari itu makanan-makanan yang tidak sehat gitu ya, atau segala yang tidak baik gitu ya. Lalu kafein juga harus dihindari. Lalu alkohol before bed. Ngapain juga ya minum alkohol before bed gitu ya. Nah, ini juga, can you tell me how to be a good friend? Nah, soalnya itu memberikan informasi. Yes, I can. One of them, we always beside him or her wherever we are unhappy or sad. Ini juga memberikan informasi bagaimana cara untuk menjadi teman yang baik. I would like to know what is the beneficial of aloe vera plants. Aloe vera itu apa? Lidah buaya ya. Nah, jawabannya certainly. Certainly itu sama dengan yes, sama dengan sure. We can use it to cure our skin from splashing hot cooking oil. Tentu, kita bisa menggunakannya untuk mengobati kulit kita dari kecepatan minyak masak, minyak panas gitu ya. Nah, ini semua adalah ekspresi ketika kita akan memberikan informasi atau kesediaan kita dalam memberikan informasi. Bisa juga ya kita memberikan kesetujuan, tanda setuju gitu ya. Yes, I can, atau sure, certainly. Tapi bisa juga kita langsung memberikan informasi tersebut. Tidak usah pakai jawaban persetujuan, itu juga bisa gitu ya. Jadi ada bermacam-macam cara ketika kita ingin memberikan persetujuan atau tidak persetujuan, itu tergantung kitanya juga ya. Itu. Jadi ini cara-cara ketika kita memberikan informasi. Tapi ada juga ketika kita mendeny atau mengabaikan gitu, atau istilahnya merasa tidak bisa memberikan informasi atau merasa kalau itu tuh nggak kayak gitu ya. Nah, ini beberapa ekspresi ketika kita mendeny informationnya itu ya. Sorry, it's not true. Maaf, ini nggak benar gitu. No, it's absolutely wrong. Enggak, ini salah gitu ya. Ketika kita memberitahukan kalau misalnya informasi yang dia tanyakan itu salah gitu ya. I'm sorry, you have got the wrong information. I'm sorry, you have got kamu dapatkan informasi yang salah gitu. Jadi mendeny gitu ya, mendeny apa yang ditanyakan oleh sang penanya gitu ya. Jadi ini ekspresi yang bisa kita berikan ketika merasa kalau informasinya itu tidak benar. Nah, begitu ya. Ini untuk materi kita, menanyakan informasi dan menjawab atau memberikan respons ketika ada seorang yang menanyakan sesuatu hal. Ada pertanyaan? Nah, untuk pertemuan selanjutnya berarti nanti kita akan belajar mengenai giving direction ya, itu untuk memberikan informasi.
berguna ketika kita ingin mendapatkan informasi. Lalu yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan mengenai WH, maksudnya penggunaan ketika kita ingin menanyakan sesuatu hal dengan menggunakan 5W1H. Ini kan jadi hari ini kita hanya mempelajari secara garis besar ekspresi menanyakan informasi. Nah, nanti kita akan mencoba mendalaminya lagi, bagaimana cara membuat kalimat dengan menggunakan 5W1H. Gitu ya. Seperti nanti ada to be-nya, apakah dengan what lalu memakai apa, terus pakai how, bagaimana, seperti begitu. Buat PR yang mana ya Mbak Luna? Nah, ini juga ini pakai model ini ya. Pakai modelnya yang jadi can, will, buat bikin kalimat panjang. Yang mana ya? Saya mungkin lupa. Ini bukan kan? Nanti. Jadi nanti saya minggu depan akan menjelaskan mengenai direction dan penggunaan 5W1H ketika menanyakan informasi. Begitu ya. Mbak Luna sudah jelas ya? Yang lainnya bagaimana? Nah, ini nih berikut list orang-orang yang sudah mengumpulkan soal UTS. Ini nama-namanya semuanya ada di sini. Adakah yang belum ada, belum tercantum? Baik, Mbak Luna sudah ya. Mbak Luna tuh yang namanya Alfiyati ya. Alfiyati ya. Yang lainnya semuanya sudah ya. Ini Mbak Rani. Mbak Rani saya baru lihat nih Mbak Rani. Mbaknya udah tercantum belum namanya di sini? Oh, sudah ya. Baik. Sebenarnya waktu pas UTS kemarin juga ada yang menjawab masih keliru ya. Ketika memberikan antara perbedaan common expression, itu ada yang menjawabnya pakai do not, ada yang menjawab pakai don't bla 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 gitu. Sebenarnya kan kalau don't itu untuk prohibition gitu ya. Sebenarnya kalau dibuka-buka slide-slide-nya lagi, kalau prohibition itu biasanya awalnya memakai kata-kata don't bla bla bla, no bla 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 gitu ya. Nah, kalau misalnya itu untuk prohibition. Nah, kalau misalnya common itu biasanya lebih ke kata-kata yang bersifat positif gitu ya. Jadi tidak ada kata do not seperti itu. Jadi lebih ke perintah gitu ya. Misalnya bla 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 please gitu ya. Misalnya do your homework please gitu.
Jadi bukan don't do your homework gitu ya. Bisa jangan mengerjakan PR. Ya pokoknya kalau yang don't atau no no ya kata-kata yang ada don't dan no itu merupakan ekspresi prohibition begitu ya. Ya saya membahas sedikit mengenai UTS kemarin. Belum semuanya saya periksa, baru sebagian, tapi ketika saya sekilas, oh masih ada ternyata yang masih menjawabnya memakai prohibition expression gitu ya, tapi nggak apa-apa, karena kita belajar ya. Nanti untuk selanjutnya, ya diingat aja untuk prohibition itu seperti apa, untuk command itu seperti apa. Jadi kita mengerjakan soal, lebih baiknya lagi membaca atau membuka-buka kembali slide-slide yang telah kita pelajari. Nah, itu untuk pembahasan UTS-nya gitu ya. Oh iya, bikin bingung ya. Ya begitu gitu ya. Pokoknya yang ada do not gitu. Itu lebih ke prohibition atau melarang gitu. No itu ke prohibition. Ya begitu. Tapi kalau untuk pilihan ganda, saya kemarin lihat-lihat hampir semuanya pada betul ya. Ya sekilas gitu bro, sekilas hampir semuanya benar gitu ya. Begitu. Belum semua diperiksa juga sih ya. Cuman ya setelah baru lihat sekilas ya. Hampir semuanya pada betul gitu. Ya gampang lah ya insya Allah semuanya. Kayak untuk pengenalan atau misalnya ekspresi-ekspresi yang seperti itu pada bisa lah ya. Jadi nanti juga untuk UAS jangan lupa dikirimnya email ya, jangan dikirim Facebook. Soalnya kalau Facebook itu jadi saya ngeceknya biar nggak 2 kali. Jadi Facebook iya, email iya gitu. Jadi mendingan satu aja gitu. Jadi di email aja gitu. Kalau Facebook ya mungkin ketika ada pertanyaan atau ada saran, Bu, sebaiknya kita menambahkan materi tentang ini. Sebenarnya dari modul itu terlalu sedikit ya kalau saya lihat, maksudnya bukan terlalu sedikit, terlalu sempit gitu. Jadi kadang ketika ada suatu kalimat atau misalnya ada suatu materi ada yang belum dipelajari gitu atau ada yang miss gitu, misalnya oh iya kalau yang misalnya kayak giving direction, oh iya ini kayaknya belum deh. Jadi kadang saya juga menyelip-nyelipkan sedikit gitu, seperti kita kemarin juga menyelip-nyelipkan tentang tenses ya. Tenses juga saya selipkan sedikit gitu ya. Itu juga untuk ketika membuat dialog gitu ya. Oh, nggak ada suaranya. Sekarang ada Mbak Luna. Begitu ya. Nah, ini juga beberapa kalimatnya. Contoh-contoh dialognya. Baik, ini untuk asking any information. Kalau apa lagi ya? Oh iya, kita belum ini nih, belum buka modulnya nih. Ini modulnya yang tentang materi kita yang baru. Sama sih, maksudnya materi kita yang tentang asking and giving information. Kita masih ada 5 menit 52 detik lagi ya. Tapi tadi juga sempat pakai 5 menit atau 6 menit lah ya buat waktu menunggu. Tapi nggak apa-apa ya, kita juga dikit lagi nih pembahasannya. Nah, ini juga salah satu contoh dari dialog ketika menanyakan informasi. Nah, asking and giving information and expression of gratitude. Nah, ini expression of gratitude-nya itu tidak saya masukkan ya.
Iya Mbak Hoda. Oh iya Mbak Hoda. Eh, biasanya ada info mengenai email saya atau ini dikirim kemana itu di akhir soal gitu ya. Jadi saya dibiasakan untuk ketika membuat soal itu ada di bagian akhir soal saya memberikan petunjuk bagaimana mengirimnya, lalu deadline-nya. Sebenarnya ada yang melebihi deadline juga ya mengirimkannya, tapi ya dimaklumi ya karena pasti semuanya pada sibuk, pasti semuanya kan pada kerja gitu ya. Jadi ya itu juga kalau misalnya bisa ya memberikan soalnya dengan tepat waktu gitu. Tapi kalau terhalang dengan pekerjaan ya tidak apa-apa gitu ya. Mbak Hoda silahkan baca aja di bagian petunjuk akhir soal. Di situ saya mencantumkan email saya. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini contohnya ya. Saya tidak memberikan expression of gratitude karena expression of gratitude itu lebih ke ya terima kasih, ya sama-sama gitu ya. Kalau itu ya bisa lah ya. Contohnya seperti ini. Excuse me, is there any house to rent around here? Yes, it's one block from here, at the corner. Nah gitu ya. Ini harusnya setelahnya si ini yang nanya ya. Jadi, excuse me, is there any house to rent around here, sir? Yes, it's one block from here, at the corner. Thank you, sir. You're welcome. Nah, you're welcome ini salah satu dari expression of bukan you're welcome. Dari thank you ke you're welcome-nya ini salah satu dari expression of gratitude. Itu ya, ekspresi atas rasa terima kasih gitu ya. Lalu yang lainnya, Dina, where is Anto? I need him now. Anto cannot come today. He has a meeting outside. Thank you. Nah, ini juga menanyakan informasi mengenai keberadaan temannya. Gitu. Dia menjawabnya, Antonya sedang tidak datang hari ini. Dia ada pertemuan di luar gitu ya. Coba kita lihat ya. Nah, ini beberapa pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang di dialog-dialog atas. Nah, ini nih. Anda akan mendapatkan informasi dengan jelas dan cepat jika bertanya. Nah, beberapa dari kata tanya dan kata bantu yang digunakan dalam bahasa Inggris untuk menanyakan informasi faktual. Bisa dengan seperti yang telah kita diskusiin tadi ya, bisa dengan diawali kata bantu di awal kalimat, misalnya kayak is, am, are, do, does, did. Lalu bisa juga dengan menggunakan kata tanya yang 5W 1H itu. Jadi kayak who, when, where, what, how, whom, whose, kayak gitu ya. Nah, ini salah satu contoh-contohnya juga. Dengan questionnya yaitu dengan is it far from here? Are you hungry? Nah, ini menanyakan informasi juga ya. Anda lapar gitu ya. Ini sepertinya informasinya nggak terlalu itu ya. Anda lapar? Ya, I need something to eat. Nah, ini is, are, ini salah satu dari auxiliary atau kata bantu. Dan biasanya ketika kata tanya dimulai dengan auxiliary itu jawabannya cuma ada 2. Yes atau no. Gitu ya. Ini respons ya, gratitude-nya gitu. Nah, gitu ya. Yes or no. Nah, saya rasa cukup ya untuk hari ini. Jadi kita hanya secara sekilas mengenai asking and giving information.
Terima kasih atas perhatian Mbak-mbak dan Mas-mas semua. Saya akhiri sampai di sini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada PR, Mbak? Iya, nggak ada.